Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Back with me, Abilina Bedaf Arisan. In English course, today we're gonna learn about English. Jadi kita pada hari ini akan menyambung pembelajaran kita tentang bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke pelajaran, before we enter to our lesson today, I hope all students to fill the present list. Don't forget to fill the present list in e-learning Mantiga Banjarmasin. So if you have filled it, you have to watch this video because our learning is watching these videos. Jadi apabila kalian sudah mengisi absen di e-learning Mantiga Banjarmasin, kalian diharuskan untuk menonton video ini. Langsung saja kita menuju pembelajaran kita pada hari ini. Okay students, today we're gonna learn about kinda text. This text is describing place, example place, people, everything that we can describe it. Jadi pada hari ini kita akan membahas salah satu teks yang dapat mendeskripsikan apapun yang dapat dideskripsikan. Contoh, tempat, orang terkenal, alat dapur, binatang, buah-buahan, dan segala macam. Ada yang tahu? Who knows what kind of text? Yes, today we're gonna learn about describing text. So, keep watching this video and let's go to the explaining. Okay, description text atau yang kita bisa sebut teks deskripsi atau teks yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Nah, itu definisi dari description text itu sendiri. That describes place, person, food, animal, and the other what we can describe it. Nah, describe text ini ada dua generic structure-nya. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Nah, kan tadi identifikasi dan description. Nah, yang pertama ini identifikasi. Identifikasi ini menjelaskan benda itu secara general. Misalkan Banjarmasin is a beautiful city. Nah, yang deskriptifnya ini menjelaskan apa aja sih yang terdapat di Banjarmasin, entah misalnya luas daerahnya berapa, apa sih tempat wisatanya, what is the famous place that visited by people. Banjarmasin is example Menara Pandang, like that. Nah, the first is identification, the second is the generic structure identification and description. Identification is you describe that place or thing generally, and the second description is you describe that thing more detail, lebih detail. Jadi pembaca dapat mengetahui, oh, Banjarmasin seperti ini. Nah, biasanya di description text itu menggunakan simple present. Simple present rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object. Misalkan, I ate banana. Saya makan pisang. I ate a banana. Saya makan sebuah pisang. Jangan gitu. Menggunakan simple present, tidak menggunakan simple past. Kalau menggunakan simple past itu namanya menjadi recount text atau menceritakan kembali. Nanti ada pembahasan tentang itu. Yang kedua, menggunakan adjective dan adverb. Nah, adjective di sini bisa kita sebut biasanya dengan kata sifat. Adjective itu kata sifat, cantik, tampan, besar, kecil, dan sebagainya. Adverb ini biasanya ada adverb of place. Under di bawah, above di antara, on di atas, beside di samping, seperti itu. Waktu, adverb of time.
next day, tomorrow, yesterday. Biasanya adverb ini ada kata ly-nya, misalkan hardly, extremely, softly, lebih menjelaskan suatu this example ya, example. This wall is hardly. Dinding ini keras. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, ada di description text ini menggunakan perbandingan. Perbandingan to help. Misalkan ini, Banjarmasin dibandingkan dengan kota Jakarta. Kota Jakarta ini terkenal akan kota ibu kotanya. Ada kalimat, jadi kalimat penyambungnya itu menggunakan like Jakarta. Banjarmasin kan Banjarmasin bla 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 bla. Banjarmasin is the capital city of South Borneo. In Banjarmasin there's many flood sungai. Nah, like Jakarta has no many as much Banjarmasin flood. Like that. Yang keempat, employs readers 5 cents. Jadi kita menjelaskan deskripsi teks itu ada 5 poin inti yang harus kita jelaskan. Yang pertama, bagaimana sih misalkan makanan, bagaimana sih rasanya, bagaimana baunya, bagaimana kelihatannya, bagaimana suaranya, bagaimana rasanya. 5 hal ini tidak pasti. Misalnya tempat kan tidak mungkin menggunakan rasa, tidak mungkin menggunakan bau. Kalau bau kan otomatis ke makanan atau ke binatang, misalkan the cow is smell, misalkan sapinya bau gitu. So after this explaining, I will put example of description text. So I give you time to read it carefully and just understand about it. Okay, so after the explaining long day long, I hope you understand with what I explained before. So if you have any question, you have to ask to me. Don't be shy to me. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau malu kan sesat di jalan. Daripada sesat di jalan, lebih baik bertanya dulu. Daripada sesat di jalan kemudian bingung mencari siapa yang ditanyakan. So for you today, I have an assignment. Saya punya tugas untuk kalian. Jadi kalian membuat descriptive text tentang apapun. Entah itu tempat, orang terkenal, misalkan orang terkenalnya itu Presiden Jokowi, terserah. Pokoknya terserah. Makanan, noodles, I think. That is most popular food. I love noodle. Animal, up to you. If the important thing is you have to make a description text. So after you watch these videos, tenggat waktu untuk pengumpulan description textnya itu adalah 4 hari setelah kalian menonton video ini. Oke? Jangan lupa, jangan telat ngumpul lagi karena sudah dijelaskan panjang lebar. Dan ingat, mengumpulnya di Google Classroom, bukan di e-learning. Kalau selama kakak masih ngajar, ngumpul tugas kalian di Google Classroom. Kalau belum tahu Google Classroom-nya, passwordnya bisa cek di grup lagi atau kakak kirim di grup lagi. Okay, students, that's all from me. I apologize to you. So keep learning and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you later.